Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai aljabar. Apa sih aljabar itu? Aljabar merupakan cabang matematika yang mengganti huruf sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Ada beberapa bentuk aljabar yang harus kita ketahui, seperti variabel, koefisien, dan juga konstanta. Variabel adalah suatu besaran matematika yang nilainya dapat berubah-ubah. Kemudian, koefisien adalah suatu nilai yang dilengkapi dengan variabel. Dan yang terakhir yaitu konstanta, ialah suatu nilai yang tetap tidak bergantung pada variabel. Sebagai contoh, x kuadrat min 3x kuadrat y ditambah 4y ditambah 5. Nah, bentuk aljabar tersebut terdiri dari variabel x dan y. Kemudian konstantanya itu 5. Koefisien dari x kuadrat adalah 1. Koefisien dari 3x kuadrat adalah 3. Dan koefisien dari 4y adalah 4. Derajat bentuk aljabar adalah derajat yang terbesar, yaitu 2. Berdasarkan jenis variabelnya, suku-suku aljabar dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, suku-suku sejenis. Yang kedua, suku-suku tidak sejenis. Suku-suku sejenis yaitu suku-suku aljabar yang memiliki variabel serta pangkat variabel yang sama. Contohnya, min 4M dan 10M. Samakan M dengan M. Kemudian, contoh yang lain, 3x kuadrat Y dan 5x kuadrat Y. Sama pula kan? X kuadrat Y dengan X kuadrat Y. Kemudian, suku-suku tidak sejenis yaitu suku-suku aljabar yang memiliki variabel serta pangkat variabel yang berbeda. Contohnya, min 5A dan 14B. Berbeda kan? A dengan B. Kemudian contoh lain, 2x kuadrat Y dan 7x kuadrat Z kuadrat. Berbeda antara x kuadrat Y dan 7x kuadrat Z kuadrat. Selanjutnya yaitu sifat-sifat aljabar. Sifat-sifat aljabar ini terdiri dari 3. Yang pertama, sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Dan yang ketiga, sifat distributif. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Pada penjumlahan berlaku A tambah B akan sama dengan B ditambah A. Kemudian pada perkalian berlaku A kali B sama dengan B dikali A. Untuk sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Pada penjumlahan berlaku A tambah B tambah C akan sama dengan A tambah B tambah C. Sedangkan pada perkalian berlaku A kali B kali C akan sama dengan A kali B kali C. Dan yang terakhir yaitu sifat distributif. Berlaku pada perkalian pada penjumlahan dan juga perkalian terhadap pengurangan. Perkalian pada penjumlahan berlaku A kali B tambah C akan sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Kemudian, perkalian terhadap pengurangan berlaku A kali B min C sama dengan A kali B min A kali C. Sekarang, operasi bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan koefisiennya. Contoh, hasil dari 3x ditambah 4y min x
ditambah 12Y ditambah 12XY adalah, di sini kita operasikan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Misalnya 3X min X ditambah 4Y plus 12Y dan juga XY. Nah, yang XY ini kan tidak ada suku sejenisnya, hanya ada satu, jadi ditambah 2XY. Kemudian hasil akhirnya 2X ditambah 16Y ditambah 2XY. Yang kedua, perkalian. Perkalian ini terjadi pada perkalian satu suku dan juga perkalian dua suku atau lebih. Untuk perkalian satu suku berlaku K kali AX sama dengan KAX. Kemudian K kali AX tambah B sama dengan KAX ditambah KB. Sedangkan untuk perkalian dua suku atau lebih berlaku AX ditambah B dikali CX tambah D sama dengan ACX kuadrat ditambah AD ditambah BC kali X ditambah BD. Dan juga berlaku AX ditambah B dikali CX kuadrat ditambah DX ditambah DE sama dengan ACX kuadrat ditambah AD tambah BC kali X kuadrat ditambah AE tambah BD kali X ditambah BE. Contoh soalnya yaitu hasil dari 2X dikali 3X ditambah XY min 4X kuadrat adalah, nah di sini kita kalikan dulu yang 2X ke 3X ditambah XY menjadi 2X dikali 3X ditambah 2X ditambah XY min 4X kuadrat. Dan hasilnya 6X kuadrat ditambah 2X kuadrat Y min 4X kuadrat. Nah, di sini ada suku yang sejenis yaitu X kuadrat. Sehingga 6 min 4X kuadrat ditambah 2X kuadrat Y dan hasil akhirnya yaitu 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat Y. 3 yaitu perpangkatan. Berlaku A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian berlaku pula A ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Agar lebih paham, langsung ke contoh soal ya. Bentuk sederhana dari 8X dikali 3X min 5 min 5 dikali X min 1 kuadrat adalah, nah di sini kita kalikan dulu yang 8X dikali 3X min 5. Kemudian yang min 5 dikali X min 1 kuadrat. Yang terlebih dahulu dikerjakan yaitu yang N min 1 kuadrat. Kemudian setelah terhitung dan berhasil menemukan hasil dari X min 1 kuadrat dikalikan dengan min 5-nya. Sehingga mendapatkan hasil 24X kuadrat min 40X min 5X kuadrat ditambah 10X min 5. Nah, dari sini kita mengetahui ada beberapa suku yang sejenis yaitu X kuadrat dan juga X. Sehingga hasil akhirnya 19X kuadrat min 30X min 5. Sekarang mengenai KPK dan FEB dalam bentuk aljabar. Mengenai KPK dan FEB ini tentu semuanya sudah mengetahui apakah KPK dan FEB itu. Nah, di sini KPK dan FEB dalam bentuk aljabar. Agar lebih paham, langsung ke contoh soalnya. Tentukan KPK dan FEB dari 12A pangkat 3 B kuadrat C kuadrat dan 6A kuadrat C pangkat 3. Nah, untuk 12A pangkat 3 B kuadrat C kuadrat kita ubah terlebih dahulu yang 12 dengan bisa menggunakan pohon faktor
ataupun yang sejenisnya. Sehingga ditemukan 2 kuadrat dikali 3 dikali A pangkat 3 dikali B kuadrat dikali C kuadrat. Begitupun dengan 6A kuadrat C pangkat 3 sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 ini yaitu pengubahan dari 6 dikali A kuadrat dikali C pangkat 3. Untuk mencari KPK dan FEB, KPK yaitu perkalian dari semua faktor. Sehingga KPK-nya menjadi 2 kuadrat dikali 3 dikali A pangkat 3 dikali B kuadrat dikali C pangkat 3. Dan hasilnya 12A pangkat 3 B kuadrat C pangkat 3. Sedangkan untuk FEB yaitu faktor-faktor yang sama. Seperti 2 kuadrat dengan 2, 3 dengan 3, A pangkat 3 dengan A kuadrat, C kuadrat dengan C pangkat 3. Selanjutnya, diambil faktor-faktor yang berderajat terkecil, kemudian dikalikan, sehingga diperoleh FEB-nya itu sama dengan 2 kali 3 kali A kuadrat dikali C kuadrat, sama dengan 6A kuadrat C kuadrat. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai aljabar yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi banyak manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.